Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'il awliya khususan sultanihim Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, hadrati ulama'in al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim, hadrati masyayikhina khususan Ki Ruhiyat, Ki Ilyas Ruhiyat, Ki Dudung Abdurrahim Ruhiyat Cipasung, Muhammad Tengku Toha Karawang, Matu Bagus Bakri Sempur, Abu Yadi Miyati Banten, Abu Syair wa Merta, Mujahid Abdul Salam Cirebon, wa Ammi Kiai Bunyamin bin Muhammad Syafi'i, wa Jaddi Muhammad Syafi'i bin Bahjausin, wa azwajihim li jami'il muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minat minal masyriqi wal maghrib wa nakhussu walidayya Allahumma ighfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah Facebook rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu lagi setelah satu hari kemarin libur. Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Kiai. Sekarang pengajian ini bukan hanya melalui udara, tapi ada yang datang di pendopo mini saya ini dari Rembang, ada yang dari Tasik, ada yang dari Ambon juga ada ya. Sumber air sudah dekat. Ya. Beta sudah pada hadir di sini. Madiun juga ada ya. Madura ada ya. Cak Fauzi. Cianjur ada. Semarang ada. Kemudian Aki Udin ini. Singaparna, Tasik ya. Terima kasih Aki. Di-share Ki biar banyak yang Pak ini. Pak Joko Mulyono, Boboko Kejo, Molotot Hejo, Tibebes karena Koco hadir juga ya. Ada Haji Iskandar bin Abdul Halim bin Amang ini. Haji satu-satunya Haji Mabrur di dunia. Apanya Muhammad? Apa Muhammad Iskandar ya? Oh itu saudara tirinya. Oh iya. Ya, Haji Iskandar. Kemudian dikawal dengan dua pengawal pribadinya itu Ucup dan Uceng. Ya. Terima kasih semuanya. Ada Kang Mus ngopi. Waduh, ini ada Laskar Begundal. Komandan Dedi dari Satuan Brimob Polda Metro Jaya. Ini juga ada anggota Brimob ini, Opung ini ya. Brimob maksudnya ngebrik-brik mobil. Kenek maksudnya mah. Ada Pak Mulyana SA, ada Adeh Yahya, ada waduh ini gimana nih ketua panitia masih di sana ini, Ustadz Kamaluddin Abdullah. Sini dong. Gimana sih? Dadang Rahmat ya, MWC apa Truk Jambe Barat itu. Helmi Fuad Humaydi. Ada Muhammad Lukman. Ada waduh ini teman kita dari Depok, Bang Sanusi. Kemarin ketemu di Cipasung ya Bang ya. Dari Depok. Wah ini ketua kelas dong, Farid Mawardi. Bersama siapa ini? Faujan Ojan, tapi bukan Faujan anak saya ini. Ada Haji Ujang Yusuf SAG masih di perjalanan, ya. Semuanya saja yang hadir, mudah-mudahan sehat selalu, amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Ya ngopi ya. Ini tangan kanan, mungkin kelihatan di sana tangan kiri, tapi ini tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Udut. Ya. Mari kita mulai. Lanjutkan Mas. Lanjutkan.
Gandengan. Uduk, kasih uduk. Uduk dulu. Nah, ya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad bi isnadaini ahaduhuma wa an Uqbah bin Amir. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diterima dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ini salah seorang sahabat Nabi yang pernah menjadi gubernur Mesir di masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian Uqbah bin Amir berkata, laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu junjunanku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadtu biyadihi, aku pegang tangannya, fakultu, dan aku berkata, ya Rasulullah, akhbirni bi fawadilil a'mali. Fawadil itu isim ghair munsharif, tetapi ini tetap harus dikasrohkan karena diidopatkan kepada al-amal. Yang membatalkan isim ghair munsharif, ciri jarnya nasab patah itu salah satunya adalah dengan cara diidopatkan. Bifawaidil a'mal, tolong kabari aku amal apa yang paling utama. Faqala, maka menjawab junjunan kita Rasulullah Muhammad, ya Uqbah, silman qata'aka. Wahai Uqbah, sambungkanlah orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kamu. Wa atiman haramaka, berilah orang yang tidak pernah memberi kamu. Orang yang pelit alias koret bin medit, cap jahe, nyengklik, buntut gasiran. Ini diantara yang sini coba lihat, ini ada buntut gasiran nggak? Nah, kalau ada buntut gasiran itu tandanya orang pedit itu. Pedit itu Gus koret. Alhamdulillah di sini ada beberapa Gus kita, ada Gus Wahid, Sohibu Saung Berkah, ya, ada Gus Syauki dari Semarang, ya. Kemudian Gus siapa lagi nih? Gus, mana? Gus Opung. Nah, Gus Opung, ya. Gus Opung itu berik mobil. Wa'fu amman zalamaka, dan maafkanlah orang yang telah berkhianat, menzolimi kamu. Jadi ketika Uqbah bin Amir meminta nasihat kepada junjunan kita Rasulullah Muhammad, maka jawaban beliau, hendaklah pertama kamu silaturahmi sekalipun dengan orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan kamu. Wa'ati man haramaka, berilah orang yang orang lain sekalipun orang tersebut menghalangi kamu, maksudnya tidak pernah baik kepada kamu. Orang yang pelit juga harus kita kasih. Wa'fu amman zalamaka, dan memaafkan orang yang menzolimi kita. Ini sesuai dengan sabda Rasul yang lain, ahsin alal muhsin. Berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita itu biasa, tapi wa ahsin ala man asaa ilaik, berbuat baiklah kepada orang yang jahat kepada kita. Itu yang agak sedikit bermasalah. Nya batur, nyen goreng, nyen alus ka urang mah ya wajar lah. Kita juga berbuat baik sama dia. Tetapi kalau orang yang jahat sama kita, tapi kita bisa menahan emosi kita, lalu kita tetap berbuat baik kepada dia, itu yang luar biasa. Luar biasa. Biasa di luar. Aduh, nah siapa ini yang hadir? Wah, Masya Allah, ada guru kita ini, Gus Ulil Absar Abdallah. Mohon doanya Gus, dari Jati Bening. Semoga istiqomah dan sehat selalu ya Gus ya. Amin. Sama Mbak Inasnya. Terima kasih. Aki Udin, terima kasih Aki Udin. Wa Tabrani bisanadin wazad al-Hakim, dan menambahkan siapa al-Hakim, Imam Hakim, ala wa man arada ayyumadda fi umrih wa yubsata fi rizqih falyasil rahimah. Ada penambahan redaksi, ya, matan dari Imam Hakim. Begini, ala, ingatlah, wa man arada ayyumadda fi umrih, siapa yang ingin umurnya panjang, ya, wa yubsata fi rizqih, dan rizkinya diperbanyak,
maka falyasir rahimah, hendaklah bersilaturahmi, ya. Jadi kalau pengen umur panjang, banyak rezeki, harus silaturahmi. Silaturahmi. Yang belum pada mandi dulu dah. Ya. Ngantri sini. Hah? Oh, adus junub. Beta, air sudah dekat. Ini seperti yang sudah dibahas beberapa hari yang lalu, bahwa di antara manfaat yang diambil, yang dapat dirasakan oleh orang yang silaturahmi adalah banyak rezeki dan panjang umur. Ya. Kalau yakin itu mesti Allah kabul. Asal jangan setengah-setengah. Lah, piraku silaturahmi maka jeung loba rezeki. Nah, itu kalau pakai piraku, kalau masa sih, nah itu nggak yakin itu. Allah nggak suka sama orang-orang yang plan begitu, yang tidak konsekuen. Harus yakin bahwa orang yang silaturahmi pasti panjang umur, kemudian banyak rezeki. Ya. Wa Tabrani bi sanadin muhtajjin bih. Dan menambahkan juga Imam Tabrani, ala adulluka ala akrami akhlaqid dunya wal akhirah. Tidakkah aku menunjukkan kamu kepada orang yang akhlaknya paling mulia di dunia dan akhirat? Antasilaman qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa anta'fuwa amman zolamaka. Ya, hanya beda redaksi saja. Amal akhlak muslim yang paling mulia di dunia dan akhirat itu selalu menyambungkan silaturahmi, sekalipun dengan orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan kita, kemudian selalu memberikan tetap baik kepada orang yang bakhil kepada kita, dan senantiasa juga memaafkan orang yang menzolimi kita. Itulah di antara akhlak-akhlaknya muslim yang paling mulia, yang spesial, yang ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Kita lihat juga para wali, para ulama, guru-guru kita ya seperti itu. Kenapa mereka derajatnya ditinggikan Allah? Karena mereka itu la yalumuna laumata laim, tidak mempedulikan orang di sekitar, mau baik atau enggak, orang itu jahat atau enggak, menzolimi atau tidak. Yang jelas dia berusaha untuk tetap berbuat baik kepada sesama muslim lainnya, ya. Wa Tabrani, dan menambahkan Imam Tabrani, inna afdhalal fadail antasila man qata'aka wa tu'tiya man haramaka wa taspaha amman satamaka. Sesungguhnya fadilah di antara keutamaan yang paling utama adalah, hanya tambahan redaksi saja. Pertama adalah silaturahmi dengan orang yang qati'ur rahmi, kemudian memberi kepada orang yang menghalangi kita, orang yang bakhil kepada kita, wataspaha amman satamaka, dan hendaknya kita menyalami orang yang nyarekan. Itu apa nyarekan? Ngomel. Hah? Ngomelin ya? Nah, yang ngomelin apa? Marahin, yang marahin kita. Ya. Orang marah-marah, bentak-bentak, kurang ajar sih, goblok segala rupa lah, kalau luar binatang ternak ya, anjing, babi, bagong, terus nonde teh, embe, kucing, entog. Tapi malah salaman kita. Kang nuhun Kang ya, aduh alhamdulillah betul dicarekan. Nah, matur suwun, saya sudah dicarekan, nah gitu, sudah dimarahin. Itu luar biasa itu. Orang di antara fadail yang paling utama, fadilah keutamaan yang spesial, yang paling tinggi, paling utama nilainya, antara lain adalah justru menyalami orang yang memarahi kita. Jarang orang kalau dimarahi itu tuan guru misalnya, dicarekan kusi beta, berarti talapung mah nyegang, dicabok langsung hidup.
Si Beta dicabok langsung hidung. Nah, tutung langsung. Nah, Cabok kaset. cabok kaset. Nah, saya kenapa seperti ini Beta? Karena saya ditampar oleh tuan guru dulu. Dulunya saya kurang pati ganteng, begitu ditampar alhamdulillah saya jadi ganteng gitu ya. Cabokan kaset. Terima kasih Haji Iskandar bin Abdul Halim. Tadi atau ngopi. Ya. Ada Yayan Sopyan, Lipo Siti hadir. Terima kasih. Cikarang. Ada Kang apa yang namanya ini? Bisri apa Basri ya? Dari Demak hadir. Ahmad Jumaili hadir juga. Ahmad Idris, Haris Hara. Kemudian siapa ini? Pakih Ido. Nah, alhamdulillah semua jemaah Facebook rahimakumullah, terima kasih yang sudah hadir ini. Kalau Cak Fauzi hadirnya sekarang di studio mini kita ya. Wal Bazzar, ada riwayat dari Imam Bazzar. Qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala adullukum ala ma yarfa'ullahu bihi darajat. Tidakkah aku menunjukkan kepada kalian sesuatu yang bisa meninggikan derajat seseorang? Kita ini kan pengen derajat kita tinggi, dihargai orang, kemudian terutama ya di tinggi derajat di hadapan Allah. Nah, qalu para sahabat menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Tentu saja wahai Rasul. Qala menjawab junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tahlumu ala man jahila alaik wa ta'fu amman zalamak wa tu'ti man haramak wa tasilu man qata'ak." Ya, hanya penambahan saja. Ya, intinya samalah. Pertama, bijak kepada orang yang bodoh kepada kita. Selalu berlaku bijak. Orang itu kan tahu kan bijak? Bijak. Sana apa bijak sini? Ya, bijaksana ya. Bijak sini. Bijak, tidak gampang marah. Allah berfirman dalam Al-Quran, salah satu akhlak seorang muslim yang baik adalah wa'arid anil jahilin. Ya udah biarkan saja orang-orang bodoh, nggak usah dilayani. Itu tahlumu amman alaman jahila alaik, itu begitu. Tidak melayani sikap dan perilaku orang-orang bodoh. Jadi geus majelema teh bodoh dina Facebook nyarekanan urang jeung sejabana hayu dilayanan. Nah ini yang bahaya. Ya. Ya. Mana Abah? Bahaya itu. Ya haba ya. Wa ta'fu amman zalamak, selalu memaafkan orang yang menzalimi kamu. Wa tu'ti man haramak, sama ini. Redaksinya memberi kepada orang yang menghalangi kamu, yang bakhil kepada kamu. Wa tasilu man qata'ak, dan menyambungkan orang-orang yang memutuskan persaudaraan dengan kamu. Nah. Wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, ini ada riwayat lain, bersabda junjunan kita Rasulullah Muhammad asra'ul khair thawaban al-birru wa silatul rahmi wa asra'ul syarri uqubatan al-baghyi wa qati'atul rahmi. Kebaikan yang paling cepat mendapatkan pahala, artinya langsung kontan, tunai di dunia ini. Ya, tentunya di akhirat juga lebih-lebih. Ini kebaikan amal yang pahala itu kontan. Kalau cung-creng, cash and carry. Wah, itu. Yaitu dua. Satu albirru. Nah, berbuat kebaikan kepada orang lain dengan cara kita, tentunya kemampuan kita. Yang punya duit ya pakai duit, yang punya jabatan ya pakai jabatannya, yang punya ilmu pakai ilmunya. Wasilaturahmi, dan silaturahmi ini pahalanya cungcreng itu. Pahalanya cungcreng. Biru di sini juga bisa diartikan biru waliden, karena di judulnya juga adalah fi silaturahmi wa hukukil waliden. Pahala yang langsung kontan, cungcreng, tunai Allah berikan ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita.
Nasrul masih ada ibunya? Udah nggak ada. Bapak kemarin meninggal juga. Berarti yatim piatu, budak yatim beki nyatu. Ini budak yatimnya beki nyatu. Tahu nggak Mas Nyatu? Nyatu itu jadi satu, menyatu. Ya, menyatu. Menyatukan umat. Menyatukan umat dengan wuduk, dengan kejo, ya. Mangan, nyatu itu mangan, kasar banget. Bahasa Sunda yang kasar nyatu, ya. Kalau nyate masih enak ya. Ah iya. Emang sih yang enak nyatu dengan sate, ya, dengan nyate. Ya. Nyatu dengan listrik. Ya. Ini yatim piatu, budak yatim bikin nyatu ini. Beta masih ada ke orang tua. Ada. Kalau kamu pengen pahala kebaikan yang kontan, nah, berbuat baiklah. Menyenangkan hati orang tua. Dengan cara apa saja kamu bisa. Kesenangan orang tua kamu apa? Martabak, kasih martabak. Kesenangan orang tua kamu bakakak, kasih bakakak. Nyenengin orang tua, kontan tuh. Langsung kontan. Bukan nanti di akhirat, tapi dulu. Iklan, ya. Motor dorot-dot itu. Bahasa Arabnya motor butut, sepeda motor butut ya itu, dorot-dotun. Sepeda butut. Ya, nah, kamu senangkan hati orang tua, kontan. Sebaliknya, Kalau nggak ada senang gimana? kata Gus Wahid justru sebaliknya katanya beta. Kalau nggak ada orang tuanya malah senang, dapat warisan gitu. Kurang ajar si beta. Aduh, supir air sudah dekat. Ya, ya. Jadi maksudnya berlaku sebaliknya. Dosa yang kontan Allah kasihkan siksaannya bukan nanti di akhirat saja tapi sekarang di dunia adalah durhaka kepada kedua orang tua. Seperti yang kita saksikan bagaimana Simalin Kundang anak durhaka. Ketika dia menyakiti hati orang tuanya terutama ibunya, maka Allah kutuk, sama ibunya dikutuk jadi batu. Allah kabul langsung Simalin Kundang jadi batu. Untung jadi batu. Kok malah si beta jadi batu. Kabendung. Aduh, irigasi langsung kabendung. Nah, si beta kalau jadi batu enak. Ya batu tuh bisa naon-naon. Coba lamun si beta dikutuk ku indungnya jadi angkot. Kan kudu setoran. Nah, ya. Jadi ada Bang Mickey Van Helen, si Uceng kamari nah teu diajak ka Cipasung. Oh, si Uceng mah puguh mancing wae, mancing keributan dia mah. Ada Agus Ridwan Tangerang, terima kasih ya. Ada Sober Jalan ini Bah Amung. Waduh, Oyo Sukaryo Tangerang. Terima kasih Kang Dedi Sudrajat ini, Cak Dedi Sudrajat, Ketua DPD PKS Kerawang, ya, orang PKS yang NU ini, atau yang mungkin apa namanya, yang lebih pasnya orang NU yang dititipkan di PKS, ya Ustadz ya. Terima kasih. Udut. Korek. Ada. Udut-udutnya. Ya, udutnya kudu ngopi. Nah, ini ada kopi lasem nih. Gus Wahid tadi bawa kopi lasem. Alhamdulillah. Makasih Gus. Aduh. Pokoknya punya temen kayak Gus Wahid yang baik ini, can paeh maulah dikubur. Kopi lasem, ya. Kopi Rembang. Gus Ulil pasti paham itu kopi Rembang. Wow, aromanya Gus ya, luar biasa. Selanjutnya, wasilaturahmi, pahala yang kontan Allah, amal yang kontan pahalanya diberikan di dunia ini, di samping tentunya di akhirat adalah silaturahmi. Coba rasakan, Anda misalnya punya saudara beta di Ambon sana, udah lama ketemu, kamu cari sana ya, sampai ketemu, baik-baik dengan semua saudara kita, nggak pernah ya ribut dengan saudara kita. Cek waing mah waing ya ro atuh urang teu bisa nyeun
manfaat kerbatur atau jeng dulur atau manfaat hirup teh. Nah, kalau tidak bisa berbuat kebaikan kepada orang lain ya sama saudara aja udah. Saudara kandung, kemudian saudara-saudaranya orang tua kita, saudara sepupu, saudara mindo dan seterusnya. Nah, itu silaturahmi kontan Allah berikan. Pahalanya langsung di dunia. Sebaliknya wa asra'u syarri uqubatan al-baghy wa qati'atur rahmi. Keburukan yang dosanya kontan Allah berikan di dunia ini adalah al-baghyu. Baghyu teh kalau kiai saya dulu ngartinya lacut ya. Lacut tahu kah Gus lacut? Lacut itu sewenang-wenang. Sewenang-wenang baghyu itu. Semau gue saenae udule dewe gitu ya Gus ya. Nah, aku macet aing dah gitu. Sewenang-wenang. Macet aing we. Dan baghyu ini bukan dilakukan oleh pejabat saja, pemimpin saja, siapa saja bisa baghyu ini. Semau gue, senang-senang, tidak. Kalau seorang pemimpin dia seenaknya ngatur orang lain semau gue, senang-senang. Kalau rakyat justru sebaliknya, dia tidak mau diatur. Jadi hirup mah ulah kos jadi orai gitunya. Jadi hulu ente bisa jadi buntut, ente bisa nuturkan hulu. Nah, ya, perbuatan lacut ini artinya senang-wenang ini berbuat jahat kepada orang lain kontan langsung Allah kasih siksanya di dunia. Dan waqati'atur rahmi, yang kedua adalah memutuskan tali persaudaraan. Wa Tabrani, Imam Tabrani menambahkan, Kang Dudung Abdul Salim di Depok, Ustadz muda kita ini. Ya, hadir juga ada Kiai Muhammad Akram Solihin. Dikutuk jadi sabun, ya mestinya benar dikutuk jadi sabun. Enak dong, nanti dipakai terus banser yang belum kawin. Nah, itu Sismanto HS, ya, Mang One Sundanis, Lemah Bang Wadas ini, Ahmad Bandanji, Ihsan Duren. Wah, ini Galih Ibnu Ramadan. Ngaranna keren deh nya. Pernah si Uceng. Ampun aing. Ada Mimi Pegek. Ya, Mimi Pegek ini. Hafizo Al-Wali Al-Mawali. Makmun Nawawi, nah, Doni Hermawan. Ya, Ahmad Robi, semuanya saja yang hadir ya. Aduh, senior kita ini. Bapak Insinyur Ayi Hambali. Senior saya di Cipasung, sekarang beliau mukim di Cibinong. Dari Cipasung ke Cibinong. Anu mancung tarang na jenong. Menang wae tanya Cipasung ke Cibinong. Kemudian Wat Tabrani menambahkan, Imam Tabrani qala bersabda junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min dzanbin ajdara ayu ajjala li sahibihi al-uqubatu fid dunya ma'a ma yadakhiru fil akhirah min qati'atir rahmi. Tidak ada sebuah dosa yang layak, ajdar itu layak, pantas untuk dipercepat siksaannya di dunia ini. Tentu ma'ama dakhilau fi akhirah. Di akhirat juga nanti dia pasti akan diberikan lagi lebih parah lagi itu. Iddakhara yaddakhir itu artinya menyimpan. Ya. Yuddakharu lahu fil akhirah, yang disiapkan, yang disimpan nanti, dianjuk lah ya, dikredit nanti di akhirat, ya lebih-lebih lah. Dosa siksaan di akhirat itu lebih parah daripada di dunia, hanya setai kuku saja. Min qati'atir rahmi, dosa yang lebih layak, lebih pantas, lebih patut untuk mendapatkan siksaan langsung di dunia ini. Ya, lebih-lebih nanti di akhirat ada. Tidak ada yang lebih layak kecuali qati'atir rahmi, memutuskan tali persaudaraan. Dengan saudara kandung, dengan saudara sepupu, dengan saudara mindo,
sampai nggak mau kenal gara-gara warisan dan lain sebagainya. Hal-hal yang sepele, yang ecek-ecek, urusan duniawi kita sampai nggak nanya bertahun-tahun dengan ade, dengan kakak. Nah, itu orang yang pantas mendapatkan azab langsung di dunia, ya orang-orang seperti itu. Wal khianat, yang kedua, pemimpin yang khianat, yang tidak amanah. Pantas sekali, layak sekali seorang pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya mendapatkan dosa yang langsung disiksa di dunia ini. Ya, siksaannya ya suka miskin antara lain ya. Kalau suka miskin 2-3 tahun mungkin bisa keluar. Ditewa KPK gitu. Naudzubillah min dzalik. Tapi malunya kan udah seumur hidup dia tidak bisa bangkit lagi. Lihat saja para pejabat yang sudah dinyatakan bersalah itu, ya dia tidak bisa, ya kecuali anaknya, ponakannya, cucunya baru bisa membangun lagi. Walaupun tetap image bahwa dia anak seorang koruptor, cucu seorang koruptor masih tetap ada. Ya, tapi kan kita tidak bisa. Wah, ini anaknya tukang maling ini, pasti anaknya juga bapaknya maling, pasti anaknya nyolong, ya nggak bisa. Ya, banyak juga orang-orang yang bapaknya kurang ajar tapi anaknya malah baik-baik, atau sebaliknya bapaknya baik, anaknya yang kurang ajar. Nah, jadi tidak bisa dipukul rata ya. Nah, khianat apa saja, bukan hanya sebagai pejabat. Berkhianat diserahi amanah apa saja, sebagai bendahara, sebagai sekretaris, sebagai ketua dan lain-lain. Kalau dia berkhianat, maka itu dosa yang layak mendapatkan siksa langsung di dunia. Wal kizbi min qati'atur rahmi wal khiyanati wal kizbi, dan berbohong. Orang yang suka berbohong itu langsung kontan siksaannya, tidak hanya di akhirat tapi di dunia. Wa inna a'jalal birri sawaban lasilaturahmi. Sesungguhnya kebaikan yang pahalanya dipercepat, kontan, cash and carry, itulah silaturahmi, adalah silaturahmi. Silaturahmi itu kontan, pahalanya beta. Kalau kamu mau silaturahmi, banyak rezeki, panjang umur, itu kontan langsung ya, tidak nunggu lama-lama lagi, tidak nunggu di dunia, kayak di akhirat. Hatta anna ahlal bait layakunanna fajaratan fatanmu amwaluhum wa yaksuru adaduhum idza tawasalu. Sampai sebuah keluarga, satu keluarga itu dalam posisi orang-orang jahat. Keluarga itu jahat semua. Iya, tidak ada yang baik lah. Tapi pananmu amwaluhum, tumbuh hartanya, tapi kok hartanya banyak, rezekinya berlimpah. Wayaksuru adaduhum, jumlahnya maka bahkan semakin ditambah. Kenapa ini? Idza tawasalu, andai kata mereka mau silaturahmi ya. Kejahatan mereka, keburukan mereka itu tertutupi dengan silaturahmi, maka Allah langsung berikan pahala yang kontan, yaitu berupa tumbuhnya atau berkembangnya harta-harta benda mereka ya. Hartanya jadi banyak karena manfaat atau berkah daripada silaturahmi itu sendiri ya. Udut opung, udut pong. Ngopi. Bismillah. Kopi lasem ini. Lasem. Wah, khas Lasem Rembang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. M.A. Ang Nugraha, terima kasih ya. Ada Ridwan Harapan Tani ya. Terima kasih. Nah ini
Sponsor kopi lasem. Nah ini yang punya kopi lasem baru bangun itu. Ya. Cak Pauji ya sambil leyeh-leyeh. Ada Tuan Guru Bajing. Bajang ya. Tuan Guru Imam. Ya. Opung mah Opung. Nah, Opung. Ya. Terima kasih Opung. Ya. Kita kembali lagi. Sumber air sudah dekat. Waktunya sudah dekat ya. Sedikit lagi ya. Kita lanjutkan Al-Babur Rabi' wal Ishrun. Bab yang ke-24 fi birril walidain. Menjelaskan tentang birrul walidain. Birrul walidain itu berbuat baik kepada kedua orang tua. Baik kepada ibu maupun kepada bapak. Terutama kepada ibu. Aduh, Gus Wahid ini ada-aja. Kenapa ibu didahulukan? Karena memang ya jasa ibu itu diutamakan, bukan didahulukan. Kenapa ibu diutamakan, lebih harus kita hormati, lebih harus kita sayangi? Ya karena jasanya ibu dibanding bapak jauh lah. Beta, kamu punya anak? Punya. Nah, yang ngelahirin kamu apa istri kamu? Istri. Nah, anak beta ini Gus, kembar, ya. Iya kembar benar. Kembar. Kembar identik malah ya. Kembarnya laki-laki semua kan, anak kamu. Mirip banget. Ya mirip bapaknya sudah. Beta yang hamil, istri Beta. yang melahirkan. Oh iya, beta yang hamil, istri yang melahirkan. Pinter ini Pak Imam. Maklum Tuan Guru itu. Tuan Guru. Nah, beta yang hamil, istri yang melahirkan. Saya tanya beta, yang nyusuin kamu apa istri kamu yang nyusuin anak kamu itu? Istri. Nah, terus yang nyusuin kamu siapa? Istri juga? Nunggu 2 tahun. Ya, lila atuh teh. Jadi karena istri ini ya ibunya anak-anak kita itu, ya itulah bagaimana ibu kita dulu mengurus kita seperti itu. Coba perhatikan itu. Nasrul belum, soalnya baru pengantin baru. Ya, nanti kalau sudah punya anak, saksikan itu bagaimana repotnya istri kamu ngurusin anak kamu itu. Nambah istri. Akhrajah Syaikhan. Yang mengeluarkan hadis ini adalah Syaikhan, yaitu Imam Bukhari Muslim radhiyallahu anhuma. An Ibnu Abbas, diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala, berkata Ibnu Abbas, saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Ayyul amal ahabba ilallah ya Rasul. Amal apa yang paling dicintai Allah? Amal apa yang paling disukai Allah? Qala, Rasul menjawab, as-salatu liwaqtiha, salat di awal waktunya. Weh, Gus Apung, terima kasih ya. Ini dari Rembang ini. Ini ngumpul wong Rembang nih, akeh banget. Meriki, teng meriki ya, teng meriki. Ya. Meriki sama-sama merokok. Nah, Uduh. Aing ngajina ira udud wae dulu. Rumiyin, udud rumiyin ya, Gus ya, udud rumiyin. Amal yang paling disukai Allah adalah sholat di awal waktu. Begitu dur beduk, cong sholat. Orang Sunda bilang begitu. Allahu Akbar, langsung sholat. Jangan Allahu Akbar dur beduk. Waduh, baru saja sholat zuhur ini kok udah asar lagi ya. Pantas zuhurnya jam 3. Nah, itu amal yang paling dicintai Allah adalah sholat di awal waktu. As-sholatu ala waktiha. Kalau di sini redaksinya as-sholatu li waktiha. Kemudian yang kedua, summa ayun. Kata Ibnu Mas'ud, mohon maaf, bertanya lagi, setelah sholat di awal waktu apa amal yang paling dicintai Allah? Birrul walidain,
berbuat baik kepada kedua orang tua. Beta. Beta baru sholat, baru doa kunut sudah adzan zuhur. Aduh, beta itu biasanya ada gula. Ada gula, ada semut. Sholat duha pakai kunut. Beta itu ada gula, ada semut, sholat duha pakai kunut. Mau disebut sholat duha pakai kunut, disebut sholat subuh jam 8. Kunut najilah. Wah, oh kunut najilah. Bisa bener beta. Untuk mengusir corona ya. Iya. Bisa, iya, baik. Bisa aja kamu beta. Sumber air sudah dekat. Ya, birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, menyenangkan hati orang tua. Tentu bukan hanya dengan pemberian, bukan hanya dengan makanan, bukan hanya dengan uang. Ya, dengan prestasi yang kita miliki sehingga orang tua jadi bangga. Hah? Gimana? Iya, dia memiliki prestasi sehingga orang tua jadi bangga, senang melihat anaknya sukses. Itu juga sama birrul walidain. Qultu, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayun, lalu apa lagi ya Rasul? Al jihadu fi sabilillah. Terakhir, amal yang paling dicintai Allah adalah jihad fi sabilillah. Takbir. Jihad itu bukan takbir, terus nyambitin polisi sambil demo, bukan. Polisinya sama orang Islam, dibalas sama polisi, sami Allah liman hamidah. Demonya males lagi, Rabbana walakal hamd. Akhirnya sholat berjamaah. Nah, jihad fisabilillah itu mengerahkan sekemampuan kita agar agama ini tetap ya'lu wa la yu'la alaih, li'i'la'i kalimatillah, li'izzil Islam wal muslimin, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin, dengan cara mendirikan pesantren, dengan cara berjuang melalui ekonomi umat, keumatan, dengan cara ngurusin santri, dengan cara, ya kalau seorang pejabat bisa berjihad fisabilillah, jabatannya digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan agama Allah. Itulah yang dimaksud jihad fisabilillah. Lain jihad si Amroji ya. Jihad itu katanya harus bunuh orang lain, harus bunuh non muslim ya. Itu bukan pengertian jihad yang dimaksudkan di sini. Saya kira kalau jihad bunuh-bunuhan ya, perang sekarang sudah nggak musimnya ya. Jihad ya bunuh Yahudi malam Jumat, ya itu jihad ya, ya malam Jumat. Bahkan ketika ibu-ibu zaman Rasulullah itu komplain kepada Kanjeng Nabi, suami-suami saya bisa ngangkat pedang, saya kan mau juga ya Rasul ikut perang dengan suami-suami saya. Bagaimana jawaban Rasul? Jihadukunna fi baitikunna. Jihad ibu-ibu, gak usah ikut dengan suami, ikut perang, tapi cukup ngurusin rumah tangga. Urusin tuh anak-anak ibu, ya. Urusin kepentingan keluarga semua, rumah tangga di rumah. Gak usah kerja, gak usah ikut suami, gak usah. Nah, kecuali kalau zaman sekarang diizinkan sama suaminya ikut nyari nafkah, ya nggak apa-apa ya. Nah, kalau tanpa izin, apalagi pergi jauh sampai ke luar negeri tanpa izin suami, sejak dia berangkat sampai dia di sana, sebelum suaminya ridho, wah itu la'anahallah wal malaikah wan nas wal makhluk ajma'un, pokoknya Allah dan para malaikat serta semua makhluk-makhluk Allah, hatal haitan fil bahar, sampai ikan yang ada di lautan, melaknat seorang istri yang tidak yang keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya. Maksudnya keluar negeri, beta
keluar kota tanpa izin suami, ieu mah tibang keluar meuli cengek ka warung mah nya, aku kudu dilaknat ya. Begitu maksudnya. Ini ada 3 amal utama yang disabdakan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh Imam Ibnu Mas'ud, oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Yang pertama sholat di awal waktu, yang kedua birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana orang tua saya sudah meninggal, Pak? Gampang, ada kuburannya, datangi kuburannya, bacakan Fatihah, bacakan Yasin. Loh, apa sampai Pak Fatihah dengan Yasin saya ke alam barzah sana? Sampai, saya dari kecil baca Fatihah, enggak pernah tuh Fatihah balik ke rumah saya, berarti nyampe ke sono ya. Alhamdulillah. Kemudian juga yang menyampaikannya kan alimul ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang syahadah, yang nampak, yaitu Allah. Ya, kalau yang menyampaikannya si Beta, ya, si Gopur itu, si Goopung, ya mungkin nggak nyampe, si Nasrul. Tapi ya kalau yang menyampaikannya Allah, ya pasti nyampe Pak, karena Allah yang memiliki alam ini. Alimul ghaibi syahadah, yang mengetahui alam yang gaib dan yang nampak. Kalau Beta tetap nggak percaya Fatihah yang saya bacakan nyampe ke alam barzah, paeh salat siat Betanya. Amin. Ya, mati dulu aja udah. Kalau nggak percaya, nanti saya bacain Fatihah. Kalau nyampe, Beta terusin matinya. Kalau kamu nggak, kalau Fatihah saya nggak nyampe, ya udah bangun lagi. Jadi pampir kamu, ya. Cocok kamu jadi pampir. Oh iya. Nah, ini Beta ini orangnya itu Beta itu ya pakai masker, taat. Beta, nah itu Beta ya. Siap kakak. Ye, kau orang kakakna, gitu kakakna artinya. Siap BT. Yang terakhir al jihad fisabilillah, amal yang paling utama, yang paling dicintai Allah adalah berjuang sekemampuan kita sesuai dengan apa yang kita miliki. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali. Siapa yang punya harta, para konglomerat, orang-orang kaya, para pengusaha, ya berjuang di jalan agama Allah ini dengan hartanya, dengan kekayaannya. Waman kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmih. Siapa yang punya ilmu pengetahuan, mari tegakkan agama kita. Li'izzil Islam wal muslimin. Kita buktikan bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih, tentunya dengan ilmu kita. Ya, jangan berjuang dengan agama tapi dengan kebodohan, bahaya. Orang bodoh berjuang untuk agama, apalagi dia dianggap seorang mustad, kemudian memberikan fatwa, itu bahaya itu. Ya, bisa dol mutil, sesat dan menyesatkan. Ya, waman kana lahu jahun falyatasaddaq bijahih. Siapa yang punya kemuliaan, silakan berjuang jihad fisabilillah dengan kemuliaannya. Waman kana lahu quwwatun, siapa yang punya kekuatan baik fisik maupun jabatan, ya berjuang dengan jabatan masing-masing. Ya, jadi polisi bisa jihad fisabilillah dengan kepolisiannya. Yang jadi TNI bisa berjuang fisabilillah dengan kemiliterannya. Jadi apa saja kita bisa jihad fisabilillah sesuai dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Ya, nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan di pagi hari yang berkah ini. Insya Allah kita bertemu besok pagi di jam yang sama, di akun Facebook yang sama. Semoga kita panjang umur dan sehat selamanya. Amin. Semoga Allah segera mencabut penyakit corona, khususnya min biladina hadza Indonesia. Amin. Wa min buldanil muslimina ammah. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia. Semoga Allah
mengampuni dosa kita semua. Khidma sofa wa da'ma kadar wal afu minkum wallahul muwaffiqa ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utfi biha arral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa berkahna lima jalmi mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyerikeun. Sama-sama. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa banahuma wa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.